Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang korelasi dan regresi dengan menggunakan Excel. Jadi kita mencari korelasi dan regresi menggunakan program Excel yang sudah umum kita digunakan di komputer. Nah, soal pembahasan kali ini kita merujuk pada soal yang sudah pada pembahasan sebelumnya tentang korelasi dan regresi, di mana pada akhir materi ini kita menjawab soal, ya ini soalnya. Nah kemudian sudah dapat jawabannya, kemudian kita mau mencoba nih soal tersebut kita mencarinya dengan program Excel. Ini karena datanya sedikit, ya cuma 5, mungkin lebih mudah dijawab gitu kan. Tapi bila datanya banyak, mungkin mengalami kesulitan bila kita membuat tabel-tabel bantu seperti ini. Untuk memudahkannya, maka kita menggunakan program Excel yang umum digunakan. Nah, ada dua cara dalam menjawab untuk analisis korelasi dan regresi. Cara pertama itu dengan program yang sudah ada yang disediakan oleh Excel, yaitu di formula sini pada more function dan statistik. Nah ini formula yang sudah disiapkan di Excel, kemudian kita tinggal mengetikkan program apa yang mau kita cari. Nah tapi yang kedua adalah kita memasukkan alat bantu. Ada program yang belum dimasukkan ketika kita menginstal Excel standar. Nah itu program tersebut bisa kita add in namanya, kita masukkan dalam program di Excel yang sudah kita punya itu, sehingga nanti analisisnya lebih mudah. Nah untuk itu kita coba cara pertama dulu. Cara pertama itu caranya adalah kita membuka di sini di formula, kemudian more function, di sini kita cari fungsi lainnya, kemudian kita cari statistik. Nah di sini kan banyak sintak-sintaknya, rumus-rumusnya yang mau kita cari apa, kemudian kita cari di sini sesuai yang kita inginkan. Nah pada kesempatan ini kita akan membahas, kita akan mencari korelasi dan regresi. Nah ada beberapa pilihan, mungkin kalau kita menggunakan metode ini kita mengerjakannya menggunakan beberapa sintak atau beberapa fungsi. Pertama kita mencari korelasi, kemudian kita mencari koefisien determinasi, kemudian kita mencari nilai intercept, nilai A-nya, kemudian kita mencari nilai slope. Nah nilai intercept dan slope ini pada pembahasan kita di materi sebelumnya. Nah ini kan seperti ini persamaannya untuk regresi. Nah ini nilai intercept, yang nilai A, kemudian nilai slope, nilai B atau nilai kemiringan. Nah ini kan kita cari di Excel. Nah caranya untuk mencari korelasi kita menggunakan, pilih di menunya adalah menu person. Kalau ini koefisien determinasi itu di menu RSQ. Ini kemudian adalah R kuadrat ya. Kemudian untuk mencari intercept kita pilih di menu di sintaknya itu intercept dan slope. Kita coba di soal yang kemarin ya. Ini soal yang kemarin. Ini pengen mengetahui lama rawat inap berdasarkan usia. Bagaimana hubungannya, bagaimana prediksinya atau peramalannya. Nah, pertama kita mencari korelasinya dengan person. Nah, kita masuk di fungsi sini, fungsi function, kemudian statistik, kemudian kita cari person karena R-nya kita menggunakan koefisien korelasi person. Oke, person sini. Mana nih P ya? Nah, ini ada person. Kemudian kita klik di sini. Oke. Sebelumnya kita taruh dulu kursornya, nanti hasilnya mau kita taruh di mana. Misalnya kita taruh di sini hasilnya. Nah, kemudian kita ulang lagi. Ini statistik, kemudian kita cari person tadi. Nah, person. Kemudian ini array ini adalah di sini ditulis adalah nilai variabel independen atau variabel variabel x ya. Independent variable x-nya taruh di sini.
maka kita pilih variabel x yang mana. Variabel x-nya adalah ini. Bisa kita ketikkan, langsung klik di sini di blok, bisa juga lewat sini. Tapi yang mudah kita langsung blok ke sini. Ini variabel independennya, variabel bebasnya, variabel x-nya. Terus kita masukkan juga variabel y-nya. Array2 ini adalah variabel y-nya atau variabel dependennya. Nah, kita sudah masukkan kursornya di sini, kemudian kita klik di sini, kita blok. Nah, kemudian kita oke kan. Di sini sebenarnya sudah keluar nilainya, cuma supaya tampil di sini kita oke kan. Nah, ini adalah nilai R. Nah, supaya gampangnya kita tulis di sini, ini nilai R sama dengan nilai korelasinya. Oke, ini kita bandingkan dengan hasil penghitungan kita kemarin. R-nya adalah 0,97. Hasil penghitungan kita kemarin pada materi didapatkan, materi sebelumnya ya, itu didapatkan nilai, nah ini R-nya adalah 0,97 sama ya. Jadi hasil perhitungan manual dengan hasil perhitungan dari Excel sama 0,97. Kemudian kedua, kita mencari R kuadrat atau koefisien determinasi. Nah, kita mencari di fungsi lagi sama. Kemudian kita cari statistik, kemudian kita cari RSQ. RSQ mana RSQ? Nah, ini RSQ. Nah, atau apa itu RSQ? Nah, di sini kita bisa lihat di sininya. Nah, ini kan disebutkan di sini adalah return the square of person. Jadi R kuadrat. Nah, di sini kan dari person, dari R. Nah, makanya kita klik di sini. Kemudian nilai Y-nya adalah variabel dependennya, variabel Y-nya. Kita klik di sini variabel Y-nya, Rahmat Rawat Hinab. Kemudian X-nya adalah variabel X-nya atau variabel independennya. Kita klik di sini, kita blok. Kemudian didapat nilainya ini sebenarnya 0,94. Nah, supaya hasilnya ada di sini kita okekan saja. Nah, dapatnya 0,94. Kemudian kita rapikan di sini 0,9411. Ya, kemudian kita cek dari hasil perhitungan pada materi sebelumnya. R kuadratnya adalah 0,94 sama berarti nilainya. Nah, ini adalah R kuadrat sama dengan ya, biar lebih mudah mengingatnya. Ini saya kasih kuadratnya di atas. Oke, yang berikutnya kita mencari persamaannya, persamaan regresinya. Untuk itu kita harus mencari nilai intercept dulu, nilai A intercept dan nilai B, nilai slope. Ini B. Oke. Oh, ini di match. Oke. Nah, mencari nilai A atau intercept, maka kita sama seperti tadi di formula, kemudian kita function statistik, kemudian kita cari di sini intercept I. Nah, ini intercept. Nah, kita masukkan nilai Y-nya, variabel Y-nya atau variabel dependennya. Ini kemudian kita masukkan variabel X-nya atau variabel independennya, variabel bebas. Nah, kemudian dapat nilai ini sudah ada 1,4. Kemudian kita oke kan. Kemudian kita mencari nilai slope, kemiringan. Nah, ini more function sama tadi, kemudian statistik. Kemudian kita cari slope di sini. Slope. Kemudian kita masukkan nilai Y-nya, kita klik di sini, kemudian kita blok. Kemudian kita pindah ke sini. Kita masukkan variabel X-nya. Di sini kita blok. Ini dapat nilainya 0,16. Supaya ada di sini maka kita okekan. Nah, maka didapat A-nya itu 1,4, B-nya itu
0,16. Kita coba lihat di pembahasan yang kemarin berapakah dapat nilai A-nya. Nah, ternyata nilai B-nya 0,16, nilai A-nya 1,4, sama berarti nilainya. Kemudian tinggal kita bikin persamaannya. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 1,4 plus 0,16 X. Nah, ini persamaan dari persamaan garis atau persamaan reaksi dari untuk kasus yang ini. Ini cara pertama. Kemudian kita menggunakan cara kedua yang lebih simpel sebenarnya. Tapi cara kedua kita harus memasukkan dulu fungsi-fungsi statistik yang tadi yang ada di sini yang satu-satu menjadi satu kesatuan. Caranya adalah kita pilih menu option di sini, file ya, menu file, kemudian kita pilih menu option. Nah, karena ini belum masuk, maka kita harus masukkan dulu adds in. Nah, ini kita masukkan. Apa yang kita masukkan adalah nilai ini, analisis ini, kemudian kita okekan. Kemudian kita cari yang kedua, file lagi. Kemudian kita pilih option. Kemudian kita masukkan adds in. Nah, ini ada dua, ini toolpath dan toolpath VBA. Terus kita masukkan. Ya, kalau sudah nanti kita lihat di sini sudah ada atau belum. Ini menggunakan Excel 2013. Nah, kalau dia ada, biasanya di sini ada data analisis tools. Tapi ini belum masuk ternyata. Bagaimana supaya masukkannya? Nah, kita kembali lagi ke file. Kemudian kita klik lagi di option. Nah, kemudian kita masukin di add-ins. Nah, ini sudah belum dimasukkan, tapi ternyata sudah dimasukkan sebenarnya, cuman belum diklik di sini. Nah, di sini kita ada manage Excel add-in-nya. Nah, pastikan ini tulisannya ini ya, bukan yang lain. Nah, berarti yang ini. Kemudian kita go. Nah, kemudian kita centang ini toolpath dengan VBA-nya. Kemudian kita okekan. Ya, kalau sudah oke, kita cek di sini data tadi ya. Nah, kemudian kita cek di data. Nah, ini data analisis, dia sudah muncul di sini. Berarti kalau ini sudah ada, berarti program statistik sudah bisa masuk ke dalam formula Excel kita, sehingga soalnya bisa langsung kita jawab menggunakan data analisis ini. Nah, sekarang kita coba menjawab soal yang ini. Nah, kita klik di sini data analisis. Kemudian kita pilih cari di sini itu regression, ini regresi ya. Kita mencari regresi, kemudian kita okekan. Nah, ini yang ada di sini ada fungsi-fungsi atau analisis yang bisa kita gunakan setelah ada ini. Ada bisa ANOVA 1 faktor, ANOVA 2 faktor, kemudian korelasi, kovarian, deskriptif. Nah, ini banyak hal ya. Nah, kalau kita mau mencari korelasi aja, tinggal kita cari correlation. Kalau kita mau mencari regresi, kita tinggal regresikan. Biasanya regresi ini include dengan korelasi. Kita klik di regresi, kemudian kita okekan. Kemudian kita pilih variabel Y-nya. Variabel Y di sini adalah lama rawat inap. Kita blok. Kemudian di variabel X-nya itu variabel X-nya di sini, kita klik di sini, kemudian kita blok yang di sininya variabelnya. Oke. Nah, kemudian ini dikosongkan saja. Kemudian kalau kita mau mencari confidence intervalnya, tinggal klik di sini. Apakah ini nanti kalau menggunakan uji hipotesis itu signifikan atau tidak, bermakna atau tidak, maka nanti akan keluar nilai p-value-nya atau nilai signifikansinya. Kemudian ini outputnya mau taruh di mana? Mau taruh di worksheet tersendiri, di worksheet sendiri ya, nanti dia pindah ke worksheet ketiga. Atau di workbook, apakah jadi filenya ini file baru, khusus output saja. Nah, atau ini di worksheet yang sama. Jadi kalau saya milih sekarang di worksheet yang sama biar gampang. Jadi worksheetnya ini kita pilih worksheet yang sama, kemudian kita pilih ranknya.
Kita mau taruh di mana? Anggaplah kita taruh di sini nanti. Jadi hasilnya akan muncul di sini. Oke. Mungkin kita tutup saja. Kemudian, nah ini kalau kita mau melihat asumsi-asumsi, biasanya di regresi linear itu ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, normalitas data, usul korelasi, dan lainnya. Nah ini biasanya bila kita menggunakan asumsi-asumsi itu, maka kita akan klik semuanya. Tapi pada kesempatan ini saya belum menggunakan asumsi-asumsi dalam regresi linear, hanya untuk membuktikan hasil yang kemarin ini sama atau tidak dengan yang kita cari secara manual. Nah kalau ini sudah selesai, tinggal kita okekan. Nah ini sudah didapatkan hasilnya. Kita pindahin ke sini ya, di sebelahnya biar gampang lihatnya. Nah oke, ini adalah summary-nya. Nah yang kita lihat di sini adalah adalah nilai R-nya. Nah, R itu adalah ini nilai R-nya, ini nilai korelasinya. Berarti ini nilai R-nya. Sama dengan ini, sama dengan di sini. Kemudian, nah ini perbedaan di belakang koma, ini karena menggunakan metode yang berbeda, jadi ada sedikit perbedaan. Kemudian ini adalah nilai R kuadratnya atau koefisien determinasi. Nah ini adalah di sini tempatnya. Kemudian sudah. Nah ini ada namanya adjusted R square. Ini R square juga, cuman sudah yang disesuaikan. Bila variasi data terlalu banyak, maka kadang-kadang nilai R square ini tidak terlalu pas gitu kan. Supaya pas, maka kita menggunakan R square yang sudah di adjust. Nah kita menggunakan R-nya ini biasanya. Nah ini standar error. Nah, ini jumlah observasinya. Nah kemudian kalau kita menggunakan uji hipotesis, maka kita akan melihat ke sini. Ini signifikansinya, dia signifikan atau tidak modelnya tersebut. Nah di sini korelasinya signifikan atau tidak. Nah di sini nilainya di bawah 0,05. Berarti ini signifikan. Kemudian nilai intercept-nya adalah ini. Intercept ini adalah nilai A. Dan ini yang bawahnya itu adalah nilai B. Nilai slope. Nah, ini koefisien ini. Nah, 1,4 dan 15. Jadi hasilnya sama. Jadi dengan cara pertama dan cara kedua hasilnya sama. R-nya dapatnya 0,97, R square-nya itu 0,94, kemudian intercept-nya adalah 1,4, slope-nya adalah 0,16. Berarti persamaannya juga sama. Y sama dengan 1,4 ditambah 0,16 kali X. Nah, itu kan persamaan regresi linearnya. Nah, ini pertemuan kita kali ini sampai di sini saja. Mungkin pembahasannya tentang regresi dan korelasi menggunakan program Excel. Jadi, sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.